Ya halo guys, kembali lagi dengan saya Sukma Wijalikma di channel untuk kami Sukma Wijalikma. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Baik, pada video kali ini kita kembali lagi untuk membahas tentang jenis-jenis hantu atau jenis-jenis jin ya. Dari salah satu kitabnya karya Suwardi Andraswara tentang demit lah, kalau kita ngomong demit tentang hantu atau jin dari Kasepuhan atau dari tanah Jawa. Itu lanjut, yang pertama kita akan membahas tentang umbel molor. Nah, ini baru ya, umbel molor ya. Umbel molor adalah hantu malam hari yang menakut-nakuti anak-anak. Hantu ini sekedar mempertontonkan kotoran dari hidung saja. Kadang-kadang kalau diganggu juga balik mengejar. Suka mempertontonan kotoran dari hidung saja. Nah, ini mungkin yang suka meler-meler itu makanya kadang umbel molor gitu ya. Yang suka memperlihatkan kotoran, maksudnya meler-meler dari hidung gitu, atau mungkin yang suka ngecas gitu, ini dikatakan umbel molor. Ini biasanya sering banget kita jumpai di restoran-restoran buat penglaris yang biasa menggunakan air liurnya. Ini umbel molor nih, pakai umbel molor biasanya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah melihat yang seperti itu nama jenisnya umbel molor namanya. Lalu berikutnya adalah lelepah. Lelepah adalah hantu kurus agak tinggi, dia gemar makan ikan mentah. Karena itu sering dijuluki dengan ungkapan lelepah pakanane iwak mentah. Itulah sebabnya kita dilarang memakan daging mentah, karena daging mentah itu menjadi kesukaan lelepah. Dia juga gemar di dapur, karenanya kalau ada orang Jawa yang mempunyai hajat atau ewuh, biasanya dibuatkan sesaji kelacen. Di dalamnya harus dilengkapi irisan daging mentah. Oh gitu. Lelepah. Kalau kurus tinggi, saya sering lihat gitu. Kalau yang jin kurus tinggi, tangannya panjang, kakinya panjang, saya sering lihat gitu. Tapi saya baru tahu ternyata itu namanya lelepah. Gitu ya, dan dia suka memakan ikan mentah. Iya, memang kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan dulu itu ada namanya film Lord of the Ring, kalau tahu ya. Lord of the Ring itu ada Smeagol namanya, Smeagol, seperti goblin gitu ya. Ya mungkin kayak gitu kali, tapi goblin mah pendek ya, tapi ini dia tinggi gitu. Dan karena goblin itu suka makan daging mentah, suka makan ikan mentah dia itu gitu. Kayak gitu lah, namanya lelepah. Pokoknya kalau misalkan hati-hati guys, kalau misalnya melihat yang wujudnya seperti itu, kurus tinggi kayak asisten saya ini, namanya lelepah namanya ya. Kalau itu lelepeh dia, karena dia kurus, nggak tinggi amat sih, cuman kurus aja gitu ya. Lalu berikutnya lampor. Nah, ini lampor nih paling banyak pernah sampai jadi filmnya ya. Pernah sampai jadi filmnya lebar ya, dan laku ya. Laku ya. Kok kita nggak laku ya? Belum. Oh, belum ya? Belum guys. Oh, belum. Iya. Mungkin karena kita nggak pernah settingan kali ya, tuh. Karena memang kadang-kadang settingan lebih menjual daripada yang asli ya. Karena asli itu nggak seru, biasa aja gini ya, biasa aja. Gaib itu nggak sewah ekspektasi kalian, biasa aja gitu. Lampor adalah hantu yang keluar pada malam hari. Hantu ini terus berjalan dan amat sangat banyak. Perjalanan hantu tampak dari kejauhan seperti barisan orang membawa lampu atau oncor. Nyala lampu itu hilang sesaat, kemudian muncul lagi, begitu seterusnya. Hantu ini memang tampak dari kejauhan, jika didekati hampir
tak ada apa-apa. Biasanya hantu lampor merupakan prajurit hantu. Ceritanya dulu begitu ya filmnya ya, prajurit hantu. Datang gitu. Kayak prajurit rame gitu ya. Datangnya gitu. Tapi memang bawa lampu gitu, kayak lampu minyak. Lampu dulu gitu Ki. Oh. Jadi kalau ada lampu terbang, seingat aku ya itu menandakan lampor mau datang. Oh, lampunya duluan. Lampunya. Baru lampornya belakangan. Oh, jangan-jangan dia ngejar lampu itu. Enggak, jadi simbol kedatangan si lampor itu lampu itu. Seingat aku ya, film lampu. Iya. Tapi pas didekati tidak ada apa-apa. Ya semua hantu kayak gitu. Iya, pas kita datengin dia ngilang. Gitu ya kan, ngeselin ya. Udah menampakkan diri, tiba-tiba tidak sampai ngilang. Itu kan yang main ghosting. Kayak dia. ghosting bulan sutena itu ya, di ghosting jadinya sama hantu gitu. Nah, lampor ini sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau yang kalau diceritakan sama asisten saya tadi, sebenarnya bukan golongan jin kelas tinggi ya sebenarnya, tetapi nggak tahu kenapa banyak yang takut gitu ya dengan lampor ini. Allahu alam lah ya. Karena kalau di film kayaknya dia kayak minta tumbal gitu Ki. Oh. Suka makan anak kecil deh kalau nggak salah. Oh ya, sama kayak wewe dong, berarti suka bawa anak kecil. Cuma anak kecil ini kayaknya dibunuh gitu. Kalau wewe kan dikembalikan. Nah, anak kecil ini kayaknya dibunuh. Kalau lampor ini. Karena sebenarnya lampor sama ifrit lebih serem ifrit sebenarnya daripada lampor gitu. Karena kalau ifrit itu dia mainannya bukan anak kecil lagi gitu. Monas juga bisa dipindahin sama dia. Kalau ifrit mah orang singgasan Ratu Bilqis bisa dipindahin sekejap sama dia. Ya apalagi Monas gitu. Ya ngomong kasarnya begitu. Cuma bukan berarti Monas benar-benar mau dipindahin, enggak sih sebenarnya. Canda aja. Gitu. Jangan dianggap serius, jangan ini ya, jangan baper gitu. Ya. Lalu berikutnya kita bahas 5 aja ini ya. Ada Cit Nonong sama Tong Tong Sot. Cit Nonong adalah hantu semacam tuyul, kepalanya nonong kali maksudnya. Jenong. Dia sering mengganggu orang yang sedang bekerja, apa saja wataknya usil. Cit Nonong ini berarti yang sering ditemui sama Adit nih di kantor nih. Karena saya punya beberapa murid gitu, pada waktu dia sering bekerja di kantor gitu. Itu sering diganggu, maksudnya diganggunya itu tuh misalkan di toel lah, tapi toelnya tuh bukan di bagian atas ya, bagian bawah gitu, kayak misalkan di bagian pantat lah, atau di bagian paha atau bagian lengan gitu ya. Tiba-tiba terus kursinya gerak sendiri gitu. Nah ini kerjaan Cit Nonong namanya, berarti hantu semacam tuyul gitu ya. Cit Nonong ini juga berarti juga bisa ngambil duit kali ya, karena dia semacam tuyul gitu, namanya Cit Nonong gitu. Wataknya usil, tapi berarti dia tidak berbahaya sih sebenarnya, cuman usil aja gitu ya, kayak orang usil gimana sih gitu. Lalu berikutnya adalah Tong Tong Sot. Tong Tong Sot adalah hantu berbadan manusia berkepala hewan. Hantu ini akan menggoda pada orang-orang yang menduduki jabatan, tetapi hatinya tidak bersih. Itulah sebabnya suatu saat hantu ini bisa mengganggu kursi yang diduduki pejabat kotor. Kalau pejabat tadi melembur pekerjaan dan ternyata seorang koruptor besar, kursinya akan digoyang-goyangkan. Kursi tadi dapat juga diberi sebaran duri hingga menyebabkan luka yang duduk. Itu Tong Tong Sot. Berarti baik juga dia. Mencelakain korupsi. Iya, mencelakakan koruptor. Ya baik dong berarti. Gitu. Baik sebenarnya. Tapi kalau hantu berbadan manusia kepala hewan, ini yang biasa ditafsir sama para praktisi itu sebagai siluman sebenarnya. Ya siluman ya. Tapi di sini dikatakan Tong Tong Sot namanya gitu ya. Nama jinnya Tong Tong Sot. Mungkin yang kalau juga saya sempat lihat apa itu namanya, kayak yang kepala kambing atau kepala sapi gitu ya, atau kepala ular gitu. Nah, itu mungkin namanya Tong Tong Sot namanya gitu. Jadi ingat-ingat tuh guys ya. Jadi ada umbel molor yang suka meler-meler tuh, yang kalau misalkan buat penglaris. Ada lelepah yang tinggi, kurus tinggi, agak tinggi dia badannya tapi hantunya kurus. Ada lampor yang dia sifatnya seperti prajurit, yang dia ditandai dengan apa tadi, ada lampu minyak ya. Iya, lampu minyak.
lampu minyak yang terbang duluan, habis itu dia belakangan gitu. Atau mungkin itu karena lampunya terbang dia ngejar lampunya kali, makanya dia di belakang lampu. Nggak tahu. Pokoknya kalau seingat aku tuh kalau filmnya itu pokoknya lampu itu terbang dibarengin sama angin. Oh. Jadi si lampu oranye sendiri ini wujudnya kayaknya nggak tahu apa gitu. Pokoknya lampu aja gitu. Iya. Tapi dia kayak orang berbaris banyak gitu ya. Kayak bawa pasukan gitu. Semua prajurit hantu. Ada Cit Nonong yang dia tuyul tadi, kayak tuyul tadi yang tapi dia usil ya. Suka mengganggu orang-orang yang lagi kerja, lagi lembur, lagi kerja ya di kantor gitu ya. Sama terakhir ada Tong Tong Shot yang hantu baik menurut saya. Karena dia mengganggu orang-orang koruptor gitu ya. Kalau perlu diganggu, dihabiskan, dibinasakan saja yang koruptor seperti itu. Ya, tapi dia kepalanya hewan, badannya manusia gitu. Jadi kalau misalnya gua teman-teman yang suka main game ya, main game yang suka ada yang tinggal di labirin itu siapa yang namanya? Kepala sapi badannya keker itu, ada itu namanya itu, siapa yang lupa. Atau mungkin kayak centaur ya, ada centaur juga, ada centaur gitu yang badan setengah kuda setengah orang gitu ya, namanya mungkin Tong Tong Shot. Kepala hewan badan manusia, Tong Tong Shot ya. Oke, sampai di sini dulu, kita udah bahas banyak nih, 1 2 3 4 5 tentang hantu. Nanti kita mau ada lagi bahas beberapa jin atau hantu lagi dari pemahaman kesepuhan. Ada wedon, pocong, kuntilanak, sundel bolong, peri. Nah, ini banyak nih ya, ada denok deblong, setan gundul, dan masih banyak lagi ya. Oke, sampai di sini dulu. Kita nanti ketemu lagi di video-video selanjutnya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share video-video kita, dan komentar di bawah kita kira-kira mau bahas apa. Ini sebuah pemahaman baru ya tentang nama-nama hantu atau nama-nama jin di Kasepuhan atau di Tanah Jawa. Tapi sebenarnya nggak Tanah Jawa aja sih, sebenarnya ini Nusantara sebenarnya, masuknya Nusantara gitu. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye-bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Ini ada minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh pilihannya. Banyak juga ya, Ki. Iya.